Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Pig. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Mengatakan kalimat ini dapat dikatakan bahwa rahasia summon diledakkan yang membuat semua orang yang langsung menatap summon, namun mata mereka penuh rasa tidak percaya. Jadi begitu Yangke tiba-tiba menyadari dia telah menebak apa tujuan Sumo. Tetapi setelah banyak pertimbangan, dia hanya bisa memikirkan dua kemungkinan. Satu untuk keuntungan dan yang lainnya untuk ketenaran. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia salah menebak. Dia melakukannya untuk kecantikan. Putri Boshe, Yangke, juga bertemu dengannya. Gadis kecil itu lahir dengan wajah cantik, meskipun dia tidak memiliki keindahan kota atau negara. Dia juga seorang giok dari keluarga kecil. Dia tidak pernah mengira bahwa gadis muda itulah yang sebenarnya menjadi sasaran Sumo. Dan itulah mengapa Sumo menyebabkan masalah ini. Jangan bicara omong kosong. Wajah Sumo memerah dan dia ingin berdebat. Pria itu terus mencibir dan berkata, "Saya tidak berbicara omong kosong, meskipun kedua saudara laki-laki saya memiliki karakter yang buruk dan sering melakukan beberapa hal untuk memeras orang, tetapi mereka tidak memfitnah toko beras dan toko orang lain. Tapi Anda menyuruh mereka mengaku keracunan dari toko beras dan memotong kekayaan orang. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Anda harus tahu bahwa Anda juga orang tua angkat dari kedua saudara laki-laki saya. Memotong kekayaan orang sama saja dengan memotong nyawanya sendiri. Bagaimana saya bisa melakukan hal semacam ini? Semua ini dipicu oleh anak ini." Mendengar kata-kata ini membuat sekelompok orang tertawa. Yangke bertanya tepat waktu. "Setelah masalah ini selesai, berapa banyak terima kasih yang dia janjikan untuk diberikan kepada Anda?" 50 tel perak. Pria besar itu menjawab, 50 tel itu banyak. Yangke sedikit mengangguk. Boshe mendengarkan sebentar dan secara alami memahami keseluruhan cerita. Dia memandang Sumo dengan marah dan berkata dengan nada menghina, "Anda penjahat tercela. Anda telah memainkan trik yang sangat kotor. Bagaimana putri saya bisa menyukai Anda? Ternyata Anda benar-benar sampah. Dan Anda merusak nama baik pavilion surga. Bai Baekong memiliki kulit yang bagus, tetapi karakternya tidak sebaik adik kecil Yangke. Pedang itu juga dicemooh dan dilecehkan untuk sementara waktu, meremehkan perilaku tercela Sumo. Pada saat yang sama, wajah Sumo membiru dan merah. Dia tahu bahwa setelah hari ini, jika dia datang ke kota Wume lagi, dia mungkin harus menghadapinya. Dan sumber dari semua bencana ini adalah kakak senior di depannya. Jika bukan karena dia pasti memenangkan hati Boshe hari ini. Dan jika dia memiliki lebih banyak kotak di masa depan, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan putri dari keluarga Boshe. Tapi sekarang semua ini sia-sia. Tidak hanya rencananya gagal, tapi reputasinya juga hancur. Di bawah rasa malu dan amarah Sumo yang ekstrim, ekspresinya malah menjadi tenang. Dia memandang Yangke dengan dingin dan berkata, "Kakak senior ini siapa nama Anda?" "Tebak." Yangke mengedip mata padanya. Sumo menarik napas dalam-dalam. "Jika Anda tidak memberitahu saya akan mengetahui identitas Anda setelah lebih dari 3 tahun masuk. Dan sekarang Anda belum menembus kondisi pendinginan. Anda adalah murid percobaan. Jumlahnya murid percobaan di seluruh pavilion surga hanya 10 jari. Tunggu, saya akan menyelesaikan akun ini dengan Anda." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Setelah semua, Sumo memiliki beberapa keterampilan. Bahkan jika seseorang memblokir dia, mungkin dia mendorongnya pergi. Seolah-olah keluar dari tanah siapapun.
Saat Sumu pergi, semua orang ingat dua pria yang dipukuli seperti kepala babi. Tapi di mana mereka berada di tempat kejadian? Mereka menyelinap pergi saat Yangke dan Sumu saling berhadapan. Jadi lelucon ini berakhir seperti ini. Tetapi mata Yangke seperti oper dan dia mengungkap trik palsu ini, yang membuat para pedagang ini penuh pujian, terutama Bos He yang bahkan lebih berterima kasih kepada Yangke. Bahkan pelayan muda itu juga memandang Yangke dengan kagum. Pada saat yang sama, kerumunan secara bertahap bubar dan Bos He memegang tangan Yangke dan tidak melepaskannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Namun Bos He menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Adik laki-laki yang, jika Anda menyinggung Sumu hari ini, saya khawatir akan ada beberapa masalah di sekte di masa depan. Setelah kejadian hari ini, ekspresi Bos He kepada Yangke menjadi lebih akrab. Jangan khawatir. Yangke tersenyum sedikit. Sekte memiliki aturannya sendiri, tidak peduli seberapa besar dia membenci saya, dia tidak bisa melakukan apapun pada saya. Karena itu, Anda harus berhati-hati, karena insiden ini akan merugikan Anda, jadi Paman akan merasa tidak nyaman. Saya akan berhati-hati. Yangke terhibur. Bos He berterima kasih atas bantuan Yangke hari ini, dan bersikeras menahannya untuk makan malam. Yangke ingin setuju, tapi dia tidak ingin melakukannya. Adik Yang, di mana orang tua Anda? Di mana Anda tinggal? Apakah Anda menikah tahun ini? Menilai dari postur ini, istri Bos He mungkin ingin dipromosikan menjadi ibu mertuanya sendiri. Namun, Yangke tidak jelas dan buru-buru menggosok telapak kakinya dengan minyak. Sebelum pergi, dia membawa sekantong beras putih. Jauh lebih banyak daripada yang bisa dibeli dengan 10 tel perak. Kali ini, Yangke tidak perlu lagi khawatir tentang makanan selama sebulan. Awalnya Yangke juga khawatir Sumu akan menyergapnya di jalan. Lagi pula Sumu terlihat seperti pohon giok menghadap angin. Tapi nyatanya, dia berhati kecil, berbahaya dan berbahaya. Bukan tidak mungkin untuk menyergapnya dan menyergapnya. Tapi dia tidak muncul sampai Yangke kembali ke pavilion surga. Karena dia dipikir-pikir dengan hati-hati, dia dianggap baik jika dia tidak menyelinap menyerang dirinya sendiri. Meskipun banyak murid pavilion tinggi surga mati ketika mereka menantang secara internal, peraturan sekte tidak pernah mengizinkan mereka untuk membunuh sesama sekte tanpa alasan, terutama kanibalisme di luar sekte. Jika dia berani menyergap dirinya sendiri di luar pavilion laki tinggi, begitu masalah terungkap, Sumu sendiri akan berada dalam bencana. Jika dia ingin berurusan dengan dirinya sendiri, dia pasti hanya akan meributkan tangannya. Adapun apakah dia bisa mengetahui identitasnya, tidak diragukan lagi. Jumlah murid di ujian pavilion tinggi surga sangat kecil. Bahkan jika Sumu tidak mengenalnya sebelumnya, dia akan mengetahui identitasnya hanya dengan bertanya. Yangke tidak melihat melalui kekuatan sejati orang ini, tetapi dia pasti berada di alam penempaan tubuh. Tetapi dia tidak tahu berapa banyak lapisan yang dia miliki di alam penempaan tubuh. Memikirkan hal itu, sepertinya Yangke masih harus berlatih dengan cepat. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan bisa tinggal di pavilion surga. Dengan sesuatu dalam pikirannya, Yangke bergegas kembali ke gubuk beristirahat sejenak dan mulai berlatih. Saat ini tidak mungkin lagi untuk berlatih bab penempaan tubuh, tetapi dimungkinkan untuk melatih keterampilan dasar pavilion surga. Keterampilan dasar ini adalah semua keterampilan asing yang digunakan untuk mengeraskan tubuh. Meskipun gerakan puasing menghabiskan kekuatan fisik seseorang untuk mencapai tujuan mengeraskan tubuh. Misalnya, tinju panjang dan kaki cabuk yang digunakan Yangke ketika dia ditantang sebelumnya adalah keterampilan dasar. Seperti tinju panjang dan kaki cabuk tidak dianggap sebagai seni bela diri. Artinya,
itu tidak dapat dianggap sebagai seni bela diri yang sebenarnya. Mereka dapat hanya dianggap sebagai keterampilan dasar. Dan keterampilan dasar ini diperlukan di setiap sekte dan keluarga. Di sisi kiri gubuk Yangke ada sosok kayu dengan tinggi 1 orang. Ini dibuat sendiri. Bahannya adalah pohon belelang berumur 100 tahun yang keras dan sempurna untuk ditanam. Sosok kayu itu ditutupi dengan lubang dan bahkan ada jejak darah samar yang merupakan jejak yang ditinggalkan oleh pelatihan sehari-hari Yangke. Saat membuka posturnya, Yangke mulai melakukan peninju pria kayu itu, menggunakan semua tinju dan tinjunya. Kaki dan kakinya secepat angin. Pria kayu itu terguncang beberapa saat dan terdengar suara benturan. Namun setelah hanya berlatih sebentar, Yangke merasa ada yang tidak beres. Karena kekuatan tinju dan kaki hari ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang dapat dibandingkan dengan jelas dari jarak ayunan sosok kayu mengeluarkan suara teredam. Terlebih lagi, dengan berlalunya waktu, beberapa esensi hangat dan mati rasa muncul di tulang dan di bawah daging dan darahnya. Ini jelas merupakan perasaan yang berasal dari meridian. Dan perasaan Ki yang baru saja muncul di pagi hari secara bertahap menjadi lebih jelas. Dan dia diaduk tak henti-hentinya di dalam tubuhnya. Mulai dari lapisan keempat pendinginan tubuh, rasa Ki dihasilkan dan meridian dalam tubuh dapat ditempa. Namun perasaan hangat dan mati rasa ini adalah gerakan meridian yang terbuka. Setelah berlatih sampai tiba waktunya untuk memegang lampu, Yangke berhenti dengan niat yang masih belum puas. Tidak hanya dia tidak merasa lelah setelah melatih tinjunya untuk waktu-waktu yang lama, tetapi dia juga penuh energi dan stamina setelah mendapatkan tubuh emas yang membanggakan. Kekuatan fisik saya tampaknya meningkat pesat. Hari ini, Yangke berjalan 20 mil tanpa lelah dan membawa sekantong beras yang begitu besar, bahkan lebih ringan seolah-olah dia tidak membawa beban sama sekali. Saya khawatir hanya ketika Yangke berlatih bab penempaan tubuh, dia akan benar-benar merasakan tekanannya. Memikirkan perasaan mengolah bab penempaan tubuh pagi ini, Yangke tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Perasaan tertekan oleh tanah hari itu sangat tidak nyaman, tetapi ada tekanan untuk maju. Sekarang tidak ada tekanan, jadi bagaimana dia bisa berkultivasi? Karena potensi seseorang dipaksa keluar dan pertumbuhan seorang prajurit terlebih lagi, memaksa potensinya selangkah demi selangkah dan melampaui batasnya sedikit demi sedikit, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan. Tetapi sekarang Yangke telah memukul dan menendang berkali-kali, namun dia tidak merasa lelah sama sekali. Jadi bagaimana dia bisa mencapai batasnya? Dan bagaimana Yangke bisa mendorong potensinya? Ini sulit, dan Yangke juga sedikit tertekan. Sungguh luar biasa mendapatkan tubuh emas yang membanggakan. Tetapi dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, tidak ada cara untuk melatih keterampilan dasar pavilion surga. Dan dia hanya bisa berlatih 1,5 jam sebelum matahari terbit. Ada 12 jam penuh dalam sehari dan Anda hanya berlatih selama setengah jam. Jadi apa yang Anda lakukan dengan sisa waktu? Tidur dengan kepala tertutup? Ini sama sekali tidak mungkin. Yangke menolak ide ini bahkan tanpa pemikirannya. Sambil linglung menyalakan api dan memasak. Yangke berpikir tentang bagaimana membuat dirinya merasakan tekanan. Jika masalah ini diketahui orang lain, saya khawatir mereka akan tercengang. Prajurit lain sangat ingin bersantai di jalan kultivasi, tetapi sekarang Yangke ingin menemukan pelecehan sendiri. Setelah memikirkannya, saya tidak bisa memikirkan cara yang baik. Alasan utamanya adalah kondisi ekonomi saya saat ini tidak dapat mengimbangi. Ada banyak pil yang dapat membantu kultivasi penempaan tubuh. Selain pil,
ada beberapa metode kekuatan eksternal lainnya. Tetapi akar dari semua ini terletak pada satu kata, yaitu uang. Di pavilion Ling Xiu, uang seperti poin kontribusi. Yang malang hanya memiliki 12 poin kontribusi. Itu benar-benar lebih dari cukup. Setelah nasi dimasak, Yang makan beberapa mangkok tanpa sayuran, jadi dia memakannya dengan kering. Tetapi Yang sudah sangat puas. Ini adalah satu-satunya makanan lengkap yang dia miliki dalam beberapa hari terakhir. Yang tidak pergi berlatih setelah makan, dia langsung mandi, lalu berbaring di tempat tidur. Terus berlatih hanya mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mengapa tidak memikirkan solusinya? Mengasah pisau tidak sama dengan memotong kayu bakar. Memikirkannya, Yang menggerakkan kepalanya dan memanggil buku hitam tanpa kata itu lagi. Yang mungkin telah mengetahui seluk-beluk buku hitam ini, dan ada hal-hal yang tersegel di setiap halaman yang dapat dipanggil selama kekuatannya tercapai. Tubuh emas kebanggaan yang diperoleh di halaman pertama adalah fondasi dan akar. Halaman kedua adalah bab penempaan tubuh, yaitu bab pelatihan untuk tubuh emas yang dibanggakan. Saya tidak tahu apa halaman ketiga itu, karena saya tidak bisa melihat apa-apa ketika saya mengintip tadi malam, dan itu pasti ada hubungannya dengan kekuatan saya sendiri. Sekarang halaman pertama dan halaman kedua kosong, dan Yang mempelajarinya dengan cermat untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun. Tetapi ketika dia membuka halaman ketiga secara tidak sengaja dalam keadaan linglung. Kebaikan. Yang mengurutkan kening, menatap halaman ketiga dengan cermat. Hampir seketika cahaya keemasan berkedip di halaman ketiga, dan bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya muncul langsung melompat ke Yang. Dalam benak Yang, segera pusaran perlahan muncul di halaman ketiga tulisan, dan pembakar dupa anti muncul dari pusaran. Kejadian ini membuat Yang sedikit teralihkan, dan setelah dia mengetahuinya, dia sangat gembira. Itu benar, bukankah saya menerobos ke tingkat keempat alam penempaan tubuh pagi ini? Saya tidak bisa melihat misteri di halaman ketiga tadi malam. Mengapa saya tidak mencobanya setelah menerobos hari ini? Meski hanya ada celah 1 level, level inilah yang menghalangi jalannya untuk memata-matai halaman ketiga. Setelah mencoba memahami poin ini, Yang tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Jika saya memeriksanya pagi ini, mungkin saya tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Yang mengambil pembakar dupa di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Pembakar dupa ini tidak besar, terlihat seperti sesuatu yang biasa digunakan orang untuk membakar dupa, tetapi setengah tertutup, dengan penutup di mulut dan beberapa lubang kecil di penutupnya. Tidak menarik perhatiannya, Yang mengendusnya dengan ringan, dan menemukan bahwa benda itu tidak berbau dan tidak tenggelam di tangannya. Untuk apa ini? Yang tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa memejamkan mata dan berkonsentrasi untuk memeriksa informasi yang baru saja membanjiri pikirannya. Setelah beberapa saat, Yang membuka matanya dengan ekspresi aneh. Menurut informasi barusan, pembakar dupa ini benar-benar membantunya dalam kultivasinya. Hanya saja pembakar dupa itu sendiri tidak berpengaruh, tetapi beberapa ramuan perlu ditambahkan ke dalamnya untuk membakar aroma aneh. Dan aroma aneh inilah yang membantu kultivasi. Alam yang berbeda membutuhkan tumbuhan yang berbeda untuk dimasukkan ke dalam pembakaran dupa. Yang membuat Yang sedikit bingung adalah ramuan yang cocok untuk wilayahnya sendiri ternyata adalah bunga jiwa sisa semanggi dan jadi rumput kayu mati. Menurut pengetahuan Yang, nilai kedua tumbuhan ini tidak tinggi, hanya sedikit langka dan juga sedikit beracun.
Meskipun toksisitasnya tidak besar, jika mereka menghirup khasiat obat dari kedua tumbuhan ini selama bertahun-tahun, itu akan merugikan orang. Apakah kedua ramuan ini sangat membantu kultivasi saya? Pasti ada 2 jenis tumbuhan ini di aula kontribusi. Tapi dengan kepribadian Meng yang telah memetik angsa liar, harganya pasti tinggi. Dan Yangke sendiri tidak memiliki sedikit poin kontribusi, di mana dia bisa menyanyiakannya. Dengan cara ini, satu-satunya cara untuk menemukan kedua ramuan ini adalah dengan menemukannya. Untungnya, pegunungan angin hitam tidak jauh dari pavilion surga. Yangke telah keluar masuk berkali-kali untuk berburu, tetapi dia akrab dengannya. Mungkin ada tumbuhan di dalamnya. Pergi ke gunung besok. Yangke mengambil keputusan. Gelombang masalah menghilang dan segera tertidur lelap. Sebelum tidur, Yangke juga sengaja memeriksa halaman keempat dari buku hitam tanpa kata untuk menghindari kejadian memalukan seperti hari ini. Tetapi tidak ada gerakan di halaman keempat. Mungkin karena kekuatan lapisan keempat dari alam penempaan tubuh adalah tidak cukup untuk melihatnya. Di hari kedua, Yangke bangun pagi. Dia mendapatkan begitu banyak manfaat dari berlatih bab penempaan tubuh kemarin. Jadi dia secara alami tahu rasanya. Belum lagi dia bukan orang yang malas. Memanfaatkan energi ungu ke arah timur yang datang dari timur, prinsip langit dan bumi yang lambat tapi penuh. Teknik kepalan dan tendangan dari bab penempaan tubuh secara bertahap dibuka. Meskipun tingkat kultivasi 1 tingkat lebih tinggi dari kemarin, tidak banyak kemajuan dalam melakukan bab penempaan tubuh hari ini. Setelah setengah jam, masih 1/20 kemajuan, tetapi tubuh dia tersiksa dan pinggang dan punggungnya sedikit sakit, dan tulang retak, sepadat kacang. Menghirup seteguk udara ungu, udara tipis di dalam tubuh menjadi lebih jernih dan kencang. Meridian tampaknya banyak terbuka, dan banyak kotoran yang keluar dari permukaan kulit. Setelah pelatihan, Yangke menghabiskan lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini, dan kemudian berlari ke aula kontribusi. Meskipun dia memutuskan untuk pergi ke pegunungan untuk mencari obat, Yangke tidak tahu banyak tentang obat. Bahkan bunga jiwa sisa semanggi dan rumput kayu mati jedi hanya terdengar dengan namanya, dan Yangke mungkin tidak mengenalinya jika dia bertemu dengan bahan obat ini. Jadi pekerjaan persiapan ini harus dilakukan dengan baik untuk menghindari rasa malu karena kehabisan waktu. Yangke pergi ke aula kontribusi untuk menuliskan penampilan kedua ramuan ini terlebih dahulu. Saya ingin Bendahara Meng membuka pintu yang nyaman untuk mengajari saya tentang obat. Tetapi saya tidak menyangka dia akan melempar pamflet ke sini. Yangke melihat dan menemukan bahwa pamflet ini tentang obat. Tidak hanya mencangkup khasiat dan farmakologi obat, tetapi juga lingkungan pertumbuhan obat. Ada ilustrasi di setiap halaman, dan pendahuluannya cukup detail. Yang membuat orang merasa sedikit menyesal adalah bahwa obat yang diperkenalkan dalam buklet ini hanyalah varietas fana dan tidak ada lagi obat. Kultivasi obat dibagi menjadi beberapa level, dan senjata herbal dan pil di dunia juga dibagi menjadi beberapa level. Dari bawah ke atas, yaitu level fana, level bumi, level surga, level misterius, level spiritual, dan level suci. Setiap level dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Misalnya, sisa bunga jiwa 3 daun dan rumput mati jedi. Yang dibutuhkan Yangke sekarang adalah ramuan tingkat rendah dengan kemanjuran rendah, sehingga nilainya tidak tinggi. Meninggalkan aula kontribusi, Yangke pergi ke kantor lain-lain untuk meminta izin. Lagi pula, dia masih menjadi penyapu pavilion setinggi surga. Dia pasti tidak akan bisa kembali pada hari dia pergi ke Gunung Angin Hitam. Jadi dia secara alami ingin menyapa pelayan dari departemen lainnya untuk tidak mempersulitnya, dan dengan mudah menyetujui selama 3 hari sebelum Yangke berangkat.
Kaki gunung angin hitam hanya berjarak 20 mil dari pavilion tinggi surga. Tidak jauh atau dekat. Yangke sering keluar masuk untuk berburu, jadi dia cukup akrab dengannya. Tapi ini pertama kalinya dia dengan seorang gadis muda pergi ke gunung untuk mengumpulkan tumbuhan. Saat ini, Yangke sudah siap. Dia membawa air, membuat beberapa bola nasi, sekop, dan tas kain, dan berangkat dengan tergesa-gesa. Yangke datang ke kaki gunung angin hitam. Melihat sekeliling, hutan gunung yang gelap itu seperti monster prasejarah yang terletak di antara langit dan bumi, dan tidak ada ujung yang terlihat. Hutan di pegunungan itu hijau, bebatuannya terjal, dan pemandangannya indah. Angin sepoi-sepoi yang bertiup di depannya membuat Yangke merasa segar kembali. Ada banyak binatang buas dan raptor di gunung angin hitam, dan banyak dari binatang ini tidak terkalahkan, bahkan untuk prajurit yang kuat. Oleh karena itu, orang yang memasuki gunung angin hitam umumnya tidak berani masuk terlalu dalam tanpa kekuatan apapun. 30 mil di luar masih merupakan zona aman. Setelah 30 mil ada banyak bahaya, dan semakin jauh ke dalam, semakin berbahaya. Yangke hanya ingin menemukan obat herbal bernilai rendah, jadi tentu saja dia tidak akan terlalu dalam. Jadi keselamatannya sendiri aman. Selama jam terburu-buru ini, Yangke tidak menganggur. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengingat ramuan yang dia temui di buku batu hitam sebelumnya. Dia tidak mengenalinya pada saat itu, jadi tentu saja dia tidak mengumpulkannya. Tapi sekarang dia datang dengan persiapan, tetapi tidak bisa membiarkan mereka pergi. Memikirkannya kali ini benar-benar membuat Yangke memikirkan banyak tempat. Bahkan sejenis ramuan yang dia butuhkan sekarang memiliki tempat untuk tumbuh. Jadi Yangke penuh energi dan segera memasuki gunung angin hitam di sepanjang jalur yang sudah dikenalnya. Setengah jam kemudian, rerumputan bergigi tajam yang tersembunyi di semak duri berhasil dikumpulkan, dan itu memiliki awal yang baik. Kenangan yang berserakan di benak Yangke menjadi semakin jernih. Beberapa banyak, hampir menurut peta, dipanen sepanjang jalan. Dan pada malam hari, Yangke telah memetik 4 tumbuhan berbeda. Bagaimanapun, tempat ini adalah pinggiran gunung angin hitam. Orang sering datang dan pergi. Sulit bagi tumbuhan untuk tumbuh di sini. Dan pada dasarnya akan diambil oleh orang setelah waktu yang lama. Jadi meskipun Yangke hanya memanen 4 tanaman, jadi dia puas. Keempat ramuan ini bukan yang saya butuhkan dan nilainya tidak tinggi. Mereka hanya tingkat rendah fana terendah. Tetapi jika diambil kembali, mereka dapat ditukar dengan beberapa poin kontribusi. Matahari akan terbenam dan Yangke sedang terburu-buru. Dan akhirnya tiba di lokasi terakhir dengan tumbuhan dalam ingatannya sebelum matahari terbenam. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur, tetapi tempat di depan saya benar-benar kosong. Dengan radius sekitar 3 kaki hampir merupakan tanah mati. Tidak hanya tidak ada pohon, bahkan tidak ada rumput liar. Namun, di tengah tanah mati ini ada 3 rerumputan kecil yang tersusun dengan gaya font yang berkibar tertiup angin. Rerumputan itu layu dan berwarna kuning. Sepintas sepertinya akan mati. Tapi nyatanya bahan obat yang dia cari, melihat bahan obat-obatan herbal masih ada. Yangke tidak bisa menahan nafas lega dan dengan cepat berlari dengan senyum di wajahnya. Memegang sekop dan menggali dengan giat. Tidak lama kemudian, ketiga tumbuhan itu terkumpul di tangannya. Karena sedikit gelisah, Yangke mengeluarkan buklet untuk diberikan oleh penjaga toko Meng dan membandingkannya. Dan akhirnya Yangke tersenyum. Karena itu memang kayu mati rumput jedi dan benda asli di tangannya tidak berbeda dengan ilustrasi di buklet. Dan bahkan lingkungan tumbuh juga seperti yang dijelaskan dalam brosur. Rumput kayu mati jedi tumbuh dengan rumput mati dan tidak ada pohon, sehingga cukup mudah ditemukan. Pada dasarnya, jika ada tempat di hutan mati seperti ini,
Itu pasti karena tumbuhnya rumput kayu mati jedi. Dengan hati-hati memasukkan 3 pohon layu jedi ke dalam tas kain. Yangke mengeluarkan bola nasi air jernih dan mulai makan dan minum di tempat. Alasan utama memasuki gunung kali ini adalah untuk menemukan sisa-sisa bunga jiwa 3 daun dan kayu mati jedi. Sekarang hanya 1 spesies yang ditemukan dan jumlahnya terlalu sedikit, jadi dia harus berusaha keras. Tapi langit semakin gelap sekarang, jadi tidak nyaman untuk bergerak. Jadi Yangke memutuskan untuk beristirahat di tempat selama 1 malam dan menunggu fajar besok untuk mencari lagi. Di masa lalu, ketika dia pergi ke gunung untuk berburu, dia juga pergi ke sana pada hari yang sama dan kembali pada hari yang sama. Yangke benar-benar tidak bermalam di pegunungan. Tapi kali ini, Yangke secara alami tahu apa yang harus diperhatikan saat bermalam di pegunungan. Menemukan pohon besar di dekatnya, Yangke memanjat, menemukan posisi yang cocok dan nyaman untuk duduk. Menutup matanya dan tertidur, namun karena tidak dapat tertidur untuk sementara waktu, Yangke memanggil buku hitam tanpa kata itu lagi. Membalik ke halaman ketiga dan dengan pikiran pembakar dupa muncul darinya. Ini juga merupakan misteri yang ditemukan Yangke secara tidak sengaja, dan hal-hal yang keluar dari buku hitam juga dapat diambil kembali. Toh buku hitam itu terbuat dari kayu penahan jiwa, jadi batu penahan jiwa itu sendiri berfungsi membuka ruang dan menyimpan barang. Tidak sulit untuk memahami bahwa pembakar dupa bisa diletakkan di dalamnya. Namun satu-satunya hal yang membingungkan Yangke adalah bahwa selain pembakar dupa, hal-hal lain tidak dapat diterima oleh buku hitam itu. Yang membuatnya sedikit bingung, mungkinkah ada pilihan untuk buku hitam tanpa kata yang terbuat dari batu penekan jiwa ini? Setelah bermain dengan buku hitam sebentar, Yangke juga lelah. Lagi pula dia telah melewati banyak jalan pegunungan hari ini. Jadi dia tertidur lelap dan tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan paginya, Yangke masih berlatih bab penempaan tubuh selama setengah jam, dan hasilnya bagus. Tidak hanya dia melakukan beberapa pukulan lebih banyak dari 2 hari sebelumnya, tetapi auranya di tubuhnya menjadi lebih kokoh. Seolah-olah perasaannya akan menembus penghalang. Perasaan Ki di meridian tampaknya mencapai batasnya, dan itu hanya selangkah lagi untuk mencapai level lain. Penemuan ini membuat Yangke merasa bersemangat karena sejak dia telah berlatih di pavilion surga selama 3 tahun dan dia hanya berada di tingkat ketiga penempaan tubuh. Tetapi sejak dia mendapatkan buku hitam tanpa kata, dia menembus ke tingkat keempat dan sekarang hanya 2 hari. Dia akan menerobos lagi. Jika dengan kecepatan kultivasi ini, bahkan Yangke sendiri terasa sedikit menakutkan. Meskipun berlatih bab penempaan tubuh menghasilkan banyak energi, Yangke beristirahat untuk waktu yang lama sebelum dia secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Memakan bola nasi yang tersisa dan kemudian memulai perjalanan untuk terus mencari bahan obat. Kemarin saya mencari semua tempat di mana bahan obat harus disimpan dalam ingatan saya. Jadi saya harus mencoba keberuntungan saya hari ini. Untungnya, nilai rampungan fana ini benar-benar tidak tinggi dan tidak semua orang akan memetiknya saat melihatnya. Jadi selalu ada keuntungan. Sepanjang hari, Yangke menemukan 7 atau 8 ramuan lagi dan bahkan menemukan 2 dari bunga jiwa sisa 3 daun. Sekarang dia akhirnya mendapatkan semua tumbuhan yang dibutuhkan untuk berkultivasi, tetapi jumlahnya agak sedikit. Segera waktu berlalu dengan tergesa-gesa, dan ketika malam tiba, Yangke masih berjalan di hutan. Bukan karena dia tidak ingin istirahat, tetapi karena dia sangat lapar. Jadi dia berpikir untuk berburu hewan liar hari ini. Tetapi Yangke bahkan tidak berharap menemukan kelinci, dan dia hanya menemukan beberapa buah liar seukuran kuku yang rasanya sangat asam. Namun karena dia merasa sangat lapar, Yangke tetap memakannya.
Mungkin jika dia tahu sebelumnya akan seperti ini, dia akan membuat lebih banyak bola nasi dan membawanya. Jadi Yangke sedikit menyesal. Bagaimanapun di hutan ini desa menjual makanan, jadi Yangke bingung untuk menemukan makanan. Lapar dan malu, Yangke tiba-tiba melihat secerca api datang dari hutan di depannya, yang membuat jiwanya terkejut, dan dia buru-buru berjalan ke sana. Namun mereka yang berani menyalakan api di pegunungan adalah orang bodoh yang tidak berpengalaman. Begitu dia mendekati api, sebuah sosok berteriak dengan marah. "Siapa?" Pada saat yang sama, Yangke merasakan kulitnya menegang dan angin dingin mendesir tulang punggungnya. Karena kedua sosok pendek itu menatapnya dengan waspada. Yang satu adalah pria kekar, memegang busur di tangannya. Busur itu penuh dengan anak panah, dan ujung panah diarahkan ke Yangke. Dan di samping pria ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Meskipun dia masih muda, matanya sangat cerah. Dia tidak hanya tidak takut sama sekali, tetapi dia juga ingin mencoba. Karena anak laki-laki kecil itu juga memegang busur di tangannya. Tetapi busur itu jauh lebih kecil dan mungkin tidak terlalu kuat. Meskipun dua busur yang ditarik sepenuhnya diarahkan ke Yangke, dia tidak menunjukkan sedikit pun tanda kemarahan. Ketika Yangke berjalan keluar, dia harus berhati-hati. "Jangan tembak, saya pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan." Yangke buru-buru berkata. Mendengar kalimat ini, dua pria, satu besar dan satu kecil, memandangnya dengan hati-hati. Pria kekar itu perlahan meletakkan busur dan anak panah di tangannya. Menepuk bocah kecil itu, memberi isyarat agar dia santai, lalu berkata sambil tersenyum. "Saya pikir api akan menarik beberapa binatang, tapi itu adalah orang." Maaf. Yangke tersenyum canggung. Pria kekar itu berani memberi isyarat dan berkata, "Kemarilah, angin malam dingin, tidak mudah mencari makan di luar." Yangke berterima kasih padanya, lalu berjalan maju duduk di dekat api. Pria kekar itu terus memandang Yangke. Melihatnya kurus dan rapuh, mau tak mau aku merasa sedikit bersimpati. Karena mereka duduk bersama, mereka secara alami ingin berbicara. Selama obrolan, Yangke mengetahui bahwa mereka adalah ayah dan anak, dan mereka tinggal di kaki gunung, berburu untuk mencari nafkah. Meskipun hari tidak dihitung, meski tidak kaya, tapi mampu menjaga sandang pangan. Dan bocah laki-laki itu terlihat kecil, tetapi dia juga seorang veteran di tempat berburu. Dia telah keluar masuk gunung angin hitam berkali-kali bersama ayahnya. Dan pengalamannya di pegunungan dan hutan jauh lebih banyak daripada Yangke. Yangke juga memberitahukan nama keluarganya, dan setelah mengetahui bahwa dia adalah murid pavilion surga, lelaki kuat itu sedikit terkejut, dan bocah lelaki itu menjadi lebih penasaran. Matanya yang gelap terus berputar ke arah Yangke. Pria itu berkata, "Anak saya juga ingin berlatih seni bela diri, tetapi bakatnya tidak bagus. Jadi dia dikirim kembali. Jadi dia mengagumi Anda para seniman bela diri." Kata-kata ini membuat Yangke mengingat pengalamannya dalam 3 tahun terakhir, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit berempati secara mendalam, mengulurkan tangan dan menyentuh kepala anak itu. Saat dia berbicara, perut Yangke menggeram tak terkendali. Bocah lelaki itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Lalu mengeluarkan makanan kering dari tas bawaannya dan menyerahkannya kepada Yangke. Segera Yangke tergerak, tetapi dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tetapi melihat pria kekar itu, pihak lain tersenyum dan berkata, "Makanlah, sepertinya Anda belum makan apa-apa hari ini." Yangke tidak menolak, mengambil makanan kering dan melahapnya. Setelah mengobrol sebentar, mereka bertiga pergi tidur di sekitar api. Yangke tidak berani tidur terlalu lelap. Dia dalam kondisi tidur ringan sepanjang waktu, hanya menunggu bahaya di sekitarnya untuk mati. Tapi ayah dan anak itu memiliki ide yang bagus, jadi semalaman tidak ada yang terjadi.
Pagi datang lagi. Yangke diam-diam pergi tanpa menunggu ayah dan anak itu bangun. Dan sebelum pergi, dia meninggalkan 2 tanaman herbal sebagai ucapan terima kasih atas makan malam tadi. Jika kedua ramuan ini dihancurkan, mereka juga akan memiliki efek penyembuhan tertentu. Bagaimanapun, ayah dan anak itu telah berkeliaran di pegunungan dan hutan sepanjang tahun. Dan itu akan selalu bermanfaat. Ki Ungu Timur merajalela dan Yangke berlatih bab penempaan tubuh. Selama setengah jam, ketika dia selesai berlatih, dia menghirup seteguk Ki Ungu dan meridian di tubuhnya tiba-tiba bergetar, berayun tanpa henti. Tingkat kelima alam penempaan tubuh. Perasaan kemarin memang benar, memang hendak mendapatkan terobosan. Setelah berlatih selama setengah jam hari ini, Yangke benar-benar membuat terobosan dalam satu gerakan. Jadi Yangke sangat gembira dan dia menantikan seni tubuh emas bangga di dalam hatinya. Setelah menghitungnya, baru beberapa hari sejak saya mendapatkan bangga tubuh emas, Yangke sudah menerobos 2 kali. Kecepatan kultivasi ini benar-benar tak tertandingi. Namun ini masih dengan syarat waktu kultivasi terbatas. Jika dia bisa berlatih sepanjang waktu, seberapa cepat seharusnya? Yangke sedikit terdiam saat memikirkannya. Namun bagaimanapun juga, alam penempaan tubuh hanyalah tahap dasar dari seorang seniman bela diri. Dan secara alami akan lebih cepat untuk berlatih di masa depan. Ketika ranah naik, kecepatan peningkatan mungkin akan melambat secara bertahap. Setelah beristirahat sebentar, Yangke terus mencari obat. Hari ini dia juga memanen banyak, memetik lebih dari selusin tumbuhan, dan juga menangkap seekor kelinci gemuk yang menghilangkan rasa khawatir akan kelaparan. Pada hari ketiga setelah memasuki gunung, Yangke masuk lebih dalam ke gunung Angin Hitam, hampir mencapai batas 30 mil di luar. Ketika dia sampai di sini, Yangke tidak berani masuk ke dalam karena ada binatang buas. Namun meskipun saya tidak melangkah terlalu jauh, panen hari ini jauh lebih besar dari hari kedua sebelumnya. Ada lebih dari 20 tumbuhan, tetapi masih sangat sedikit. 40 tumbuhan ditemukan dalam 3 hari. Meskipun mereka semua adalah manusia tingkat rendah, panennya tidak sedikit dan mereka bisa mendapatkan banyak poin kontribusi jika dibawa kembali ke sekte. Tapi ini akan menunda waktu kultivasi dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Saat itu sore, Yangke berbalik dan berjalan menuju lokasi pavilion surga karena dia hanya mengambil cuti 3 hari, tidak termasuk hari keberangkatan. Jadi dia harus kembali sebelum besok pagi. Kalau tidak, dia akan dihukum. Ada banyak waktu. Yangke memperkirakan bahwa dia sekarang berada sekitar 100 mil jauhnya dari pavilion surga, yang tidak terlalu jauh, dan dia dapat tiba sebelum gelap. Jelas Yangke menantikan peningkatan seperti apa yang akan dihasilkan oleh pembakar dupa di halaman ketiga dari buku hitam. Sekarang Yangke sedang dalam suasana hati yang bahagia dan berjalan dengan cepat. Setelah berjalan kurang dari setengah jarak, Yangke tiba-tiba mendengar raungan yang teriakan yang menusuk hati tidak jauh. Sesekali bercampur dengan tangisan seorang anak. Mendengar gerakan itu, Yangke berhenti dan dengan cepat mendengarkan dengan cermat. Setelah beberapa saat, ekspresi Yangke berubah dan dia bergegas menuju sumber suara. Jelas dia menyadari bahwa auman itu berasal dari pemburu yang dia temui malam sebelumnya. Dan tangisan itu juga berasal dari anak laki-laki itu. Jadi ayah dan anak itu mungkin dalam masalah. Kalau tidak, mereka tidak akan panik. Sebelumnya Yangke makan makanan kering orang lain malam itu, dan dia baik padanya. Bagaimana dia bisa mengabaikannya sekarang? Dalam proses berlari, raungan Orion menjadi semakin sunyi, tetapi tangisan anak laki-laki itu secara bertahap menjadi semakin lemah dan tidak terdengar, yang membuat wajah Yangke berat dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Ketika Yangke berlari ke tempat itu, dia bahkan tidak bisa mendengar raungan Orion.
Dia melihat lubang gelap di bawah lereng tinggi menghadapnya, rerumputan tebal di samping lubang, dan ditutupi dengan jaring laba-laba sutra perak di sekelilingnya. Ada busur kecil di tanah senjata yang dipegang bocah laki-laki itu malam itu. Bahkan tanpa memikirkannya, Yangke dengan cepat melemparkan benda-benda di tubuhnya ke tanah, melebarkan matanya, waspada dengan gerakan di sekitarnya, dan langsung bergegas ke lubang gelap. Cahaya di dalam gua tidak terang, tetapi Anda masih bisa melihat benda-benda. Melihat lebih dekat, Yangke tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia melihat bahwa gua itu penuh dengan jaring laba-laba. Di samping dinding gua dan di tanah, ada garis-garis perak dan putih setebal sumpit, saling silang lapis demi lapis, menghalangi jalan ke depan. Bagian dalam gua lembab dan gelap, dan bagian atasnya masih meneteskan air, dan Yangke merasa sedikit cekung ketika dia menginjaknya. Sambil menahan nafas, dia berjalan ke dalam, dan setelah hanya beberapa langkah, Yangke melihat seseorang yang hampir terbungkus sutra laba-laba, seperti kepompong ulat sutra, tergeletak di samping. Hanya memperlihatkan wajah, itu adalah Orion yang dia temui malam sebelumnya. Yangke bergegas maju, mencobanya dan menemukannya. Bahwa Orion baru saja pingsan dan tidak ada masalah serius, jadi dia dengan cepat mencubitnya. Orion terbangun dengan samar, dan ketika dia melihat Yangke, dia berkata dengan mendesak, "Selamatkan anak itu telah diseret ke dalam, tolong selamatkan anak itu." Yangke tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu, jadi dia harus menyerah sementara dan terjun ke dalam lubang. Orion bangkit dari belakang dan berkata, "Hati-hati, ini monster laba-laba." Mendengar kata monster, Yangke merasa sedikit takut di dalam hatinya. Monster itu tidak seperti binatang biasa, hanya akan dibantai. Benda ini tak satu pun dari binatang buas yang nyata dapat diprovokasi oleh Yangke saat ini. Alasan mengapa 30 mil di luar Gunung Angin Hitam ditetapkan sebagai zona aman adalah karena tidak ada monster di sini, tapi sekarang ada satu di sini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.